Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Erlina BSHMH dengan tim saya Ibu Melisa Sapitri SHMH. Kami berdua adalah pengasuh mata kuliah hak kekayaan intelektual. Untuk minggu pertama ini saya akan masuk memberikan materi tentang apa itu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul hasil olah pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri. Nah, artinya bahwa hak kekayaan intelektual itu adalah hak yang timbul dari kemampuan olah pikir seseorang. Baik karena rasa atau karena karsa, seseorang bisa menghasilkan suatu proses, barang, dan atau jasa. Salah satu contoh misalnya, karena rasa, seseorang rasa sayang, rasa benci, rasa rindu, seseorang bisa menghasilkan suatu karya dalam bentuk sebuah lagu. Atau karena benci juga orang bisa buat puisi. Atau karena sayang keluarga seseorang atau seorang ibu, ini kadang menghasilkan suatu rahasia dagang, misalnya resep, bahan resep makanan dan sebagainya. Nah, sifat dan karakteristik dari hak kekayaan intelektual itu adalah bersifat hak eksklusif yang diberikan oleh negara. Artinya bahwa hak kekayaan intelektual itu adalah hak istimewa diberikan oleh negara. Kenapa diberikan oleh negara? Karena si penemu, si pencipta itu mendaftarkan perlindungan kepada negara, maka negara nanti akan memberikan hak istimewa kepada si penemu atau si pencipta. Kemudian hak kekayaan intelektual itu sifatnya adalah hak individu atau hak pribadi, privat. Jadi siapa yang mencipta, siapa yang menemukan, maka dialah yang mempunyai hak kekayaan intelektual. Kemudian mempunyai teritoriatif dan batas waktu perlindungan. Artinya bahwa hak kekayaan intelektual itu mempunyai batas wilayah perlindungan. Kalau kita mengajukan perlindungan di negara Indonesia, maka kita hanya dilindungi di negara Indonesia. Kalau kita mau dilindungi di negara luar, maka kita harus mengajukan permohonan perlindungan di negara yang kita tuju. Kemudian mempunyai batas waktu. Artinya bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual itu mempunyai batas waktu perlindungan. Artinya tidak selama-lamanya, melainkan ada batas-batas waktu tertentu. Lewat dari batas waktu perlindungan, maka dia akan menjadi milik umum. Nah, landasan hak kekayaan intelektual ini adalah hasil kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia diekspresikan kepada halayak umum dalam berbagai bentuk, bermanfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Nah, bentuk nyata dari hak kekayaan intelektual itu bisa dalam bidang teknologi, bisa dalam bidang ilmu pengetahuan, bisa dalam bidang seni dan sastra. Kemudian di Indonesia istilah hak kekayaan intelektual ini adalah yang pertama bagi masyarakat atau para pakar ini menggunakan hak milik intelektual. Sedangkan istilah di dalam undang-undang adalah hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan HKI. Nah, ini aspek hukum dan asal mula hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah bermula dari hasil kemampuan berpikir, daya cipta seseorang. Kemudian hasil kemampuan berpikir berupa ide hanya dimiliki pencipta atau penemu secara khusus, kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Kemudian ciptaan atau penemuan adalah hak milik intelektual atau hak milik material yang berwujud. Di atas hak milik
material tersebut melekat hak milik imaterial atau tak berwujud yang berasal dari akal intelektual pemiliknya disebut dengan hak kekayaan intelektual. Undang-undang memberikan kebebasan kepada pemilik untuk memetik manfaat, mengembangkan, memelihara, mengalihkan, atau bahkan memusnahkannya. Pemilik memanfaatkan sendiri atau mengalihkan pemanfaatannya kepada pihak lain. Apabila dialihkan kepada pihak lain, menurut hukum dilakukan dengan lisensi atau pemberian izin, dan lisensi harus didaftarkan. Nah, ini adalah aspek hukum dan asal mula hak kekayaan intelektual. Nah, ini tahapan. Nah, sifat dan karakteristik tadi sudah disebutkan bahwa mempunyai jangka waktu terbatas, eksklusif yang mutlak. Kemudian hak mutlak yang bukan kebendaan. Nah, tetapi ini dibatasi oleh undang-undang, dibatasi oleh kesusilaan dan ketertiban umum, pencabutan hak milik untuk kepentingan. Nah, jadi artinya walaupun si penemu, pencipta ini mempunyai hak eksklusif, namun ada pembatasan penguasaan hak kekayaan intelektual. Jadi dibatasi oleh undang-undang, dibatasi oleh kesusilaan, dibatasi oleh pencabutan hak milik untuk kepentingan umum. Nah, perkembangan hak kekayaan intelektual dalam perkembangannya, hak kekayaan intelektual ini pada awalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bidang pada awalnya. Kemudian pada saat Convention Establishing the World Intellectual Property Organization atau WIPO, maka menjadi 6. Jadi paten, model dan rancang bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang, sumber tanda sebutan asal. Kemudian berikutnya pada saat WTO dan TRIP menambahkan 2 lagi, yaitu perlindungan varietas baru tanaman dan desain tata letak sirkuit terpadu. Dan akhirnya itulah penggolongan hak kekayaan intelektual. Untuk pertemuan pertama saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi pada minggu kedua atau minggu berikutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa melalui WA atau email saya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan